Oke, saat ini lagi banyak banget, lagi marak banget soal kekerasan, eee, apa namanya, kekerasan seksual yang terjadi di dunia universitas atau dunia pendidikan ya. Nah, sebenarnya ini bukan isu yang baru. Sejak saya kuliah, sampai saat ini, saya dulu waktu itu, salah satunya bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan saya banyak, melihat oknum-oknum dosen yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi karena itu menyangkut soal nilai gitu kan. Jadi banyak banget cewek-cewek yang, sering, digodain atau apa ya, eee di saya menyebutnya itu sebagai kekerasan psikis ya, kekerasan psikis. Eee, Bisa jadi masuk ke pelecehan seksual berbentuk verbal ya, yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut. Jadi banyak banget kasus-kasus seperti ini, dosen memberikan nilai yang diskriminatif hanya kepada orang-orang tertentu yang dia suka, dan ini tidak bisa dibiarkan. Mmm, saya dulu bergabung ke dalam Kementerian, Advokasi, dan saya melihat banyak banget contoh kasus-kasus seperti ini gitu, dan baru terangkat saat ini. Saya pikir sudah banyak korbannya. Oke, itu yang menjadi latar belakang kenapa saya membuat vlog ini ya. Bahwa udah banyak kasusnya. Jadi yang sekarang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa memberanikan diri untuk speak up, dan eh, melawan kondisi seperti itu. Oke, jika ya kita coba untuk menganalisis aspek hukumnya ya. Jadi kalau kita mengalami kekerasan seksual verbal, sehingga itu dapat, membuat kepercayaan diri kita, menjadi hilang, itu merupakan kekerasan psikis. Itu masuknya kekerasan psikis. Nah, kalau sudah masuk ke kekerasan psikis, banyak undang-undang yang terafiliasi dengan kasus tersebut. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang hak asasi manusia, dan ada, eh, eh, undang-undang pidana, dan itu merupakan satu kesatuan yang kita bisa ada undang-undang soal guru dan dosen. Jadi ada 3 undang-undang. Yang pertama undang-undang perlindungan anak, yang kedua undang-undang hak asasi manusia, dan yang ketiga undang-undang, guru dan dosen. Nah, ini harus diingat dan harus dipelajari, lebih detail. Tapi saya nggak mau potret lebih sedetail itu. Kita kita obrolin dulu, gambaran umumnya ya. Nah, itu adalah salah satu undang-undangnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah jangan keburu untuk keluar dulu, keluar universitas atau pindah sekolah dan lain sebagainya. Kita coba laporkan ke pihak terkait, misalnya ke, komisi disiplin di universitas. Tapi biasanya komisi disiplin juga nggak terlalu bekerja dengan benar ya, karena dia juga terafiliasi juga sama dosen itu, mungkin karena dia ada hubungan pertemanan, ada hubungan keakraban, ada hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Maka itu nggak jadi solusi menurut saya untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau itu tidak bekerja? Yang jelas adalah kalau kalian, merasa itu berulang-ulang, kalian harus lebih jeli untuk mengumpulkan bukti. Misalnya adalah rekaman suara, screenshot, chat, rekaman video dan lain sebagainya, itu harus dikumpulkan. Nah, yang kedua, kalau misalnya di kampus sudah tidak terselesaikan, misalnya dia diam-diam aja masih melakukan hal yang sama, kita bisa melaporkan itu. Kalau misalnya kita udah gedek banget ya, kita laporan itu ke komisi,
KPAI, perlindungan anak gitu. Kita bisa ke situ atau ke Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia. Karena menurut saya kekerasan psikis itu salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kekerasan psikis itu parameternya adalah hilangnya kepercayaan diri. Hilangnya kepercayaan diri, adanya malu, adanya terdiskriminatif dan lain sebagainya. Itu merupakan kekerasan psikis yang kita harus ngeh dan nggak bisa dibiarin. Kita harus speak up untuk mempertahankan harga diri kita sendiri gitu. Apalagi ke dosen, ke oknum-oknum dosen yang dirasa memperlakukan mahasiswanya secara diskriminatif. Karena tugas dan kewajiban seorang dosen itu sudah diatur di dalam undang-undang guru dan dosen. Dan itu mereka harus profesional terhadap itu. Mereka bisa berdalih bahwa mereka mencoba untuk mengakraban dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dia punya otak, dia punya profesionalisme yang tinggi, dia tidak akan melakukan itu. That's why kita harus speak up. That's why itu nggak bisa dibiarin gitu. Dan menurut saya hal tersebut sekarang masih banyak terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya mereka oknum tenaga pendidik itu mendidik kita atau memberikan pendidikan sesuai tugas pokoknya masing-masing, tidak untuk memenuhi hasrat seksualnya dia. Jadi itu yang harus dipertahankan dan harus dilawan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menanggapi, merespon godaan-godaan si oknum dosen yang bisa melakukan hal yang tidak senonoh atau cabul, bahkan cabul. Kalau misalnya sudah cabul, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, langsung aja ke kepolisian. Kalau cabul ya, kalau misalnya masih flittering, masih obrolan-obrolan menggoda dan lain sebagainya, itu masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau itu pun tidak bisa diselesaikan, kalian bisa kita bisa berdiskusi bareng soal ini terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan gitu. Oke, that's all. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa diberi pelajaran dari kejadian akhir-akhir ini. Thanks for watching. Bye.